Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Sylvia Febriana, mahasiswa dari Stikom Yosudarso Purwokerto, program studi S1 Sistem Informasi, akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan sistem yang sudah saya bangun, yakni sistem informasi manajemen kursus mengemudi pada Teknik Purwokerto, dan ini berbasis website. Jadi dengan dibuatnya tutorial ini dengan harapan semoga dapat memberikan informasi dan wawasan untuk para pengguna IT di zaman sekarang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke browser ya, Google Chrome. Oke, kita ketikkan di sini. Jadi nanti aku berikan website halaman, 2 halaman untuk user selaku calon member dan member, kemudian halaman untuk administrator. Kita ke halaman yang buat user calon member dulu ya. Ketikkan ini ya, alamatnya ini kita klik saja. Oke. Nah, di sini ada halaman utama ya, home, untuk sistem informasi yang saya bangun. Ini ya untuk halaman utamanya, itu ringkasannya ya, untuk semua halaman-halamannya itu diletakkan halaman utama. Jadi tapi kalau mau langsung detailnya, kita bisa klik satu persatu dari menu-menu yang sudah disediakan, fitur-fitur yang sudah disediakan. Salah satunya di sini ada about. About ini berisi tentang visi misi, sejarah singkat, ataupun fitur keunggulan dari LKP Teknik Purwokerto. Jadi secara singkatnya di sini dijabarkan. Ini mohon maaf kalau internetnya agak lama karena situasinya lagi mendung. Jadi ini secara singkatnya ya. Keuntungan, di sini ada penggambaran dari pelatihnya. Kemudian menu blog itu sendiri berisi tentang artikel-artikel yang dari pihak kursus sediakan untuk menambah wawasan bagi para pengguna ya, baik itu pengguna calon atau mungkin hanya sekedar ingin lihat-lihat, bisa baca-baca. Ini berkaitan tentang nggak jauh-jauh dari kursus ataupun mobil ataupun spare part atau apalah ya. Ini disediakan artikel-artikel yang memberikan informasi. Kemudian ada layanan. Layanan di sini itu beberapa layanan yang disediakan di LKP Teknik. Tapi di sini saya baru masukkan satu, yaitu antar jemput area Purwokerto. Kemudian ada informasi juga cara daftar kursus online, biar kita tahu gimana sih cara daftar kursus lewat website ini gitu kan. Kemudian ada jadwal. Jadwal ini sendiri adalah jadwal keseluruhan dari rekap, entah itu 1 bulan dari tempat kursus itu. Jadi kan biasanya kita lihat ada papan besar yang khusus untuk mencatat jadwal-jadwal, itu saya rasa masih kurang efektif ya. Jadi kita masukkan di website jadi seperti ini, maka lebih efisien. Kemudian ada menu order ya. Ini nanti saya jelaskan selanjutnya saja. Ini saya jelaskan dulu kontak us. Kontak us di sini ada alamat maps yang menuju ke alamat LKP Teknik. Kemudian kalau kita ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang
kurang paham atau apa, kita bisa kirim pesan lewat form ini. Masukkan nomor HP, email dan nama, kemudian pesan kita, baru klik kirim ya. Atau kita bisa klik order via WhatsApp. Jadi di sini bukan hanya order ya, tapi kita kalau mau tanya terlebih dahulu bisa klik order via WhatsApp. Itu menandakan kalau via WhatsApp ini tuh lebih efektif ya, karena langsung terhubung dengan admin. Jadi kita sediakan buat mempersingkat waktu. Kemudian untuk yang tadi order ya, di sini tuh ada halaman di mana dia menampilkan paket order khusus. Halaman ini tuh nantinya sama kalau kita itu klik halaman sign up. Nanti dia akan menuju ke halaman sama, karena fitur kursus ini saya buat itu kalau daftar kursus itu sekaligus daftar member. Jadi daftar member itu sekalian daftar kursus, jadi nggak perlu ada 2 kali pengisian formulir. Makanya kalau kita klik order maupun sign up itu mengarah ke satu halaman. Nah di sini ada di halaman ini tuh order, ada paket order khusus, kita pilih. Di sini ada jenis-jenis kategori paket ya. Kita bisa pilih ada kelas privat, bisnis, eksekutif. Kalau kelas privat itu nanti ada terbagi lagi jenis-jenisnya, jadi nanti bisa lihat detailnya, jelasnya kalau kita klik daftar ya. Kalau yang bisnis dan eksekutif itu hanya satu, tapi kalau untuk privat itu ada jenis-jenisnya dan kita bisa cek nantinya pilihannya. Kemudian ini langsung menuju ke halaman pendaftaran kelas privat. Pendaftaran kelas privat nanti kita isi pendaftarannya secara benar sesuai dengan data kalian. Tapi sebelum isi saya jelasin kembali ya yang di bagian blog biar lebih detail. Ini bagian blog ini kita bisa klik ya kalau memang kita pengen membaca, pengen tahu informasinya, kita klik saja. Di sini kita bisa baca sedikit informasi ya, lumayan kan buat menambah wawasan. Ini juga bisa kita klik. Di sini kan ini pilihannya ada layanan tadi kita mengarah ke layanan tadi ini, jadi bolak-balik ya. Dan untuk order kita kembali ke order yang tadi. Kita isi di sini ya, kita anggap aja ini sesuai dengan data kita ya. Tapi kalau nanti di aslinya jangan asal kayak gini. Ini cuma hanya contoh. Jadi coba. Ya, anggap saja ini data sesuai ya setelah kita isi. Jadi di sini ada nomor HP. Diutamakan di sini tuh nomor HP ini tuh menggunakan nomor WhatsApp yang aktif ya. Jadi nanti otomatis akan mengarah ke WhatsApp kalian. Nanti ada notifikasi masuk ke WhatsApp kalian setelah melakukan order. Maka dari itu usahakan ini pakai nomor WhatsApp masuknya. Kemudian untuk email di sini juga diusahakan pakai email yang memang benar-benar ada email, karena di sini tuh nanti kalau kalian lupa password atau apa, nanti kan ada konfirmasi passwordnya itu nanti melalui email. Jadi nanti diusahakan emailnya harus yang terdaftar.
Terus kemudian di sini ada paket yang saya tadi katakan. Kalau paket di sini, kalau kita pilih privat, itu tuh ada pilihannya lagi. Kita bisa pilih sesuai dengan jam dan harga. Kemudian mobil juga kita bisa pilih bebas, mau pilih yang ini. Dan selanjutnya kita klik register. Dan di sini kalau kita klik register, nanti kita cek HP kita ya. Oke, klik register. Oke, inilah tampilan. Kalau jadi sistem ini itu saya buat dengan fitur dimana kita tidak perlu melakukan verifikasi melalui email. Jadi nanti cuma hanya ada notifikasi yang masuk ke WhatsApp. Kemudian setelah klik register tadi langsung redirect atau mengarah ke halaman khusus member. Jadi di sini kita langsung bisa masuk. Kemudian kita bisa melakukan beberapa operasi di sini, beberapa step ya setelah melakukan registrasi. Jadi di sini kalau di halaman member itu ada beberapa menu, yakni ada beranda, ini halaman status reward dan transaksi order untuk beranda itu sendiri. Kemudian ada order ini itu digunakan suatu saat jika kita akan melakukan kursus kembali. Jadi mungkin dari pihak member itu sudah lupa cara mengemudi ya, dia ingin melakukan kursus kembali, itu tinggal kita klik order saja, karena ini kan akunnya masih berlaku selamanya. Kemudian untuk jadwal, ini jadwal kalau kita klik itu ini kan belum ada, karena belum terinput ya jadwal. Jadi di sini masih kosong. Ini nanti digunakan untuk kalau kita lihat jadwal di sini, nanti kita bisa print atau download. Oke, ini kalau kita klik order sama halamannya seperti tadi. Cuma nanti yang membedakan kalau kita klik register di sini, ini nggak tahu sudah ada ya, sama. Kalau kita klik register di sini tuh nanti dia notifikasinya yang beda. Oke. Balik lagi ke menu order. Ke menu menu beranda ya maksud saya. Sorry. Di sini ada tabel status dan riwayat transaksi order yang isinya di sini ada opsi, ini ada konfirmasi pembayaran dengan button checklist, kemudian ada hapus kalau kita memang sudah, maksudnya kalau kita sudah jadi ya, hendak kita jadi kursus, ya tinggal hapus saja. Dan ini button nilai, kalau kita sudah melakukan kursus, kita bisa klik button ini dan akan muncul penilaian dari hasil kursus kita. Oke, kita lakukan konfirmasi pembayaran. Di sini ada konfirmasi pembayaran. Kita bisa pilih choose file ya untuk melakukan pembayaran. Kita bisa pilih filenya. Ini saya asal ya filenya ya, karena kan ini hanya tutorial. Oke, ini udah saya pilih filenya. Kemudian kita bisa memilih rekening yang ada di sana, tapi kebetulan di sini saya hanya menyediakan satu, jadinya nanti kalau memang mau ada penambahan bisa, cuma di sini saya sediakan cuma satu ya. Jadi ini kita klik kirim. Oke, mohon maaf internetnya rada. Oke. Di sini kita lihat di tabel status dan nilai transaksi di sini berubah menjadi menunggu ya. Ininya apa sih? Notifikasi ya. Kita sebut aja notifikasi. Ini bukan button tapi memang lebih tepatnya apa ya? Ya sebut aja notifikasi deh. Oke, ini kita menunggu admin untuk melakukan validasi bukti bayar kita. Kalau memang itu cocok ya nanti kita lihat selanjutnya. Oke, ini yang di halaman member, calon member dan member saya sudah presentasikan. Nah, di sini nanti saya akan
kasihkan bukti bukti notifikasinya ya, notifikasi ininya apa sih tadi yang pendaftaran akan saya lampirkan ya, seperti ini nih. Seperti itu bukti bukan bukti sih namanya, salah ngomong terus ya. Jadi notifikasi yang masuk setelah melakukan pendaftaran tapi sebagai calon member ya, notifikasinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengarah ke halaman admin untuk melakukan proses pendaftaran ini ya. Sebaiknya kita keluarkan dulu buat membuktikan. Oh ya, sebelum saya keluarkan, di sini ada, kita bisa edit ini data kita ya, edit bio kita di sini. Jadi seperti yang saya bilang, di sini ada password baru dan ulangi password. Ini kalau memang kita mau ganti password, nantinya ini harus autentifikasinya ke email ya. Jadi harus benar-benar pakai email yang terdaftar. Ini kita bisa edit. Oke, nanti editnya setelah kita ke halaman admin dulu ya, karena kan di sini sistem ini itu dibangun jadi modelnya itu, flow-nya itu jadi walaupun ini mengarah ke halaman langsung, ke halaman member tanpa verifikasi, tapi nantinya si admin itu harus mengklik aktifkan member, karena kalau kita keluarkan ini terus kita login lagi, itu nantinya belum bisa masuk, karena di sini harus ada pengaktifan dulu dari admin, dan itu diaktifkan ketika memang kalau admin itu melakukan validasi kalau itu bukti bayarnya sudah fix, baru admin langsung mengaktifkan akun member itu. Jadi di sini diusahakan sebelum kalian melakukan pembayaran, diusahakan jangan keluar dulu, jangan di logout dulu, karena kalau di logout itu nantinya auto nggak bisa masuk lagi, belum bisa masuk. Jadi walaupun sandi dan password dan email kita benar, tapi tetap belum bisa masuk karena belum diaktifasi. Tapi kalau memang kesusahan, kita masih bisa kontak di WhatsApp yang sudah tersedia di menu button order via WhatsApp, tinggal dihubungi saja adminnya. Oke, kita klik keluar ya. Selanjutnya kita menuju ke halaman admin. Oke, ini halaman adminnya ya. Masuk. Oke, kita login. Di sini ada dua level akses. Nantinya saya akan jelaskan. Ada pimpinan dan administrator. Kita masuk ke pimpinan ke administrator dulu ya, buat menyelesaikan administrasi yang tadi. Oke. Nah, login berhasil 3 detik ya. Langsung menuju ke halaman admin. Nah, di sini kita ditampilkan halaman utama, beranda admin. Ini ada statistik data pengunjung ya di sini. Kemudian ada menu-menu yang sudah tersediakan untuk pengelolaan kursus. Di sini kebetulan admin memang mengelola keseluruhan ya. Nanti kita bisa lihat perbedaan untuk pimpinan. Di sini kita klik order nih. Order untuk melanjutkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada action apa saja. Di sini admin itu saya bikin fitur di admin itu, admin bisa melakukan input untuk data pendaftaran. Jadi seandainya ada calon member itu mau mendaftar langsung di tempat, atau mungkin dia ingin didaftarkan tapi dia lewat order via WhatsApp tadi, ya kan, order via WhatsApp, otomatis si admin menginputkan dari halaman admin. Dan di sini kita sediakan ada tambah data di sini. Kalau kita klik itu bisa, ini sih sama, inputannya sama seperti yang di mana halaman member, halaman calon member ya, sama persis. Ini kalau kita
inputkan lagi ya, coba ya di sini. Oke, ini anggap data ini benar ya, seperti yang tadi. Ini kalau kita pilih jenis paket di sini sudah terdaftar banyak, ini langsung, nggak seperti yang di tampilan di member. Ini langsung kita bisa pilih. Kita pilih yang situ juga deh ya, yang kelas bisnis. Di sini beli jenis mobil. Kemudian ini kita pilih rekening. Di sini ada pilih rekening, ini rekening sama tunai cash ya. Di sini karena apa tunai cash, jadi kalau kita bayar di tempat itu kan bisa jadi si member itu bayarnya mungkin pakai tunai cash, atau mungkin dia pakai m-banking kan ya. Jadi atau mungkin dia transfer dulu terus kemudian serahkan bukti di tempat. Nah, maka dari itu dia ada pilihannya, dia bisa tunai, bisa rekening. Cuma bedanya kalau di admin itu nggak perlu untuk upload bukti transfer, karena ya itu tadi bisa diserahkan langsung buktinya ke admin di tempat, atau mungkin bisa dikirimkan lewat WhatsApp kalau memang dia order via admin yang lewat button WhatsApp tadi ya. Kita pilih tunai, kita simpan. Nah, ini langsung menuju ke jadwal. Ini ntar dulu ya, kita skip dulu, kita balik lagi ke halaman ini. Jadi bedanya ini kalau kita daftar lewat admin, nanti dia langsung buttonnya itu, actionnya itu langsung tambah jadwal dan hapus. Sedangkan kalau kita daftar lewat online, itu buttonnya di sini ada konfirmasi ya kan. Dan ini yang diblokir ini menandakan kalau nanti ada action di mana admin ngecek buktinya itu, kalau memang dia valid dia ya, kalau tidak nanti bisa diblokir, munculnya seperti ini, diblokir. Kemudian ada selesai training. Kalau sudah selesai melakukan kursus, notifikasinya jadi selesai training ya di sininya. Oke, kita coba klik konfirmasi. Nah, di sini ada konfirmasi. Kita cek benar, kalau benar ya iya, kalau kayak tadi blokir. Coba kita sini cek ya. Kita setujui. Oke, seperti ini berubah ya, jadi berubah. Oke, berarti sudah fix. Dan sekarang kita cek di tapi ntar dulu, kita lanjutkan dulu di sini ya. Kita bisa lanjutkan dulu di sini. Seumpama kita mau melanjutkan member, kita cek dulu member. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu akun dari si member itu, karena kan sudah dicek ternyata benar baru diaktifkan. Kita klik save. Jadi di edit ini tuh gunanya cuma untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan gitu. Sedangkan kalau kita daftar di tempat itu sudah otomatis aktif. Jadi nanti di sana pun bisa kita akses ya, kita bisa akses lewat member walaupun kita daftar di tempat, ada akunnya. Nah, kemudian kalau untuk paket, di sini ada paket sama paket kategori yang kayak tadi yang saya sebutkan. Ada kategori paket, privat, bisnis, dan eksekutif ya. Coba kita klik di sini, kita ini dulu deh, paket kategori dulu ya, seperti ini. Ini bisa ada paketnya, kita bisa tambahkan untuk pilihannya ya, seperti ini. Kita coba tambah ya. Kita contohkan di sini paket bebas ya.
Oke, kita ini bisa pilih foto, terserah foto apa. Yang penting di sini saya kosongkan dulu saja ya fotonya. Nah, sudah tertambah dan ini, dan kita bisa edit kalau memang kita salah input, kita bisa edit. Tambah S aja coba. Oke. Nah kan bisa diedit, bisa kita hapus juga. Tapi sebelum dihapus, ayo udah nggak apa dihapus dulu deh. Nah, dihapus. Oke. Nah, sudah. Berarti di sini berfungsi semua ya. Selanjutnya di paket. Paket di sini juga sama, ada input, edit ya, dan delete. Kita contoh, kita tambah nih. Ini seharusnya sih kalau tadi nggak dihapus, itu harusnya ada ya. Di sini ada, pasti ada tambahan. Karena berhubung tadi sudah dihapus, jadinya nggak ada penambahan. Nah, coba kita contoh kelas privatnya ya, yang kita tambah. Harganya mungkin kita tambah. Di sini fiturnya bebas. Nah, kita contoh isi bebas aja ya dulu ya. Ini mah asal, yang penting kita isi. Mungkin pertemuannya 20 pertemuan, lamanya 60 menit, harganya 3 juta, 1.500.000. Oke, kita klik publish. Nah, di sini ada kelas privat dengan harga sekian. Kita bisa edit. Mungkin harganya kita bisa edit 1.200.000. Oke, ya. Kita bisa hapus langsung saja di sini ya. Hapus data. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya kita ke menu mobil ya. Ke menu mobil. Di sini ada beberapa mobil. Kita tambah data. Oke, tambah data bebas. Mobil A. Merek apa aja, warnanya kuning. Oke, ini langsung saja. Ini kalau statis sih sebenarnya nggak ngaruh sih ya, aktif dan tidak aktif. Cuman kalau aktif itu nanti dia ada di labelnya ada, kalau tidak aktif itu nanti tidak ada di choice itu loh, yang tadi kita pilih kayak gini. Nah, kita aktifin aja, save. Nah, nambah. Jadi ini otomatis nambah nantinya di pilihan menu mobil ya. Kalau kita coba di seperti tadi juga harusnya saya coba dulu sih ya, sebenarnya yang paket itu auto bakalan nambah nantinya di sininya. Nah, harusnya tadi sempat harus dicek dulu, tapi sorry. Yang penting seperti itu ya nanti tutorialnya kurang lebihnya. Kita coba hapus, edit dulu deh, edit. Ini warna merah, coba. Nah, sudah terupdate. Sekarang kita hapus data. Oke, sudah terhapus.
selanjutnya kita ke driver. Di sini ini contoh kita bisa tambah data di sini ya. Tambah data. Langsung saja lah pokoknya. Kita isikan. Oke, kita anggap ini kita isi ya. Seperti ini ya, anggap data sesuai yang kita punya ya. Kita isi ada nomor KTP, nama, alamat, telepon, riwayat. Di sini bebas riwayatnya, mau dia riwayat penyakit atau mungkin dia riwayat pengalaman. Kemudian ini aktifkan juga sama seperti yang fungsi tadi di mobil. Kalau kita klik ya berarti nanti ada pilihannya, kalau tidak ya tidak ada pilihannya. Kemudian untuk itu kita choose file kalau memang kita memasukkan foto, tapi di sini saya nggak perlu pakai foto ya karena tidak ada file fotonya. Langsung saja kita save. Oke, tersimpan. Di sini kita kalau mau edit bisa kita edit. Di sini edit contoh ini ya alamatnya. Karena di sini belum saya masukkan foto, jadi masih foto bawaan dari sistem. Oke, sekarang lesson ya berubah. Kita hapus datanya langsung. Oke, berubah sudah terhapus. Oke, selanjutnya setelah sudah di menu driver sudah berfungsi semua sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita ke menu penilaian. Oke, di sini kita cek ya. Cek buat yang baru daftar tadi. Itu di sini masih kosong. Tapi memang diusahakan istilah nilai setelah member itu melakukan kursus hingga selesai baru diisi nilainya. Tapi ini kalau kita mau mencoba untuk edit atau mengisi, itu kita yang pilih yang sudah ada aja. Nih contohnya di sini member famous, dia kita ganti nilainya ya, jadi cukup. Di sini jadi kurang. Jangan lupa kalau setelah diganti itu klik update, karena kalau tidak diklik update nanti di sertifikatnya tidak mengikuti. Oke, setelah itu kita cek sertifikat. Ini agak lama karena jaringannya masih nah, ini terganti ya. Jadi di sini sertifikatnya pun ini bisa di-download. Nah, oke, kita tunggu downloadan ya. Lumayan lama karena jaringannya masih error. Lama sekali. Sabar. Oke. Nah, sudah ya. Kita bisa klik download. Di sini memang loadingnya agak lama karena memang kondisi jaringan di tempat saya lagi memburuk seharian ini, jadinya mohon maklumin. Kita tunggu sampai ini mengarah ke ini kalau kita klik save nanti dia nge-download. Save ya. Oke. Nah, ini auto nge-download ya. Sudah. Selanjutnya kita close dulu. Nah, kita ke laporan.
kita melihat ini laporan, ini adalah halaman, kalau kita klik laporan pemasukan ini langsung menuju ke halaman search laporan. Kita search aja yang bulan lalu karena kan lebih banyak bulan lalu. Coba kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada tabel order, di mana di sini ada tabel pemasukan ya. Jadi ini dihapus dulu bentar. Nah, jadi langsung bisa tahu totalnya. Kemudian kita bisa cetak. Kalau kita mau print langsung itu bisa. Kemudian nah kan print langsung. Kemudian bisa kita loading preview-nya lumayan lama juga, tapi enggak sih, biasanya seperti ini tumben karena laptop lagi bermasalah, jadi ya lumayan lama. Oke, kita bisa download juga seperti tadi, seperti laporan seperti sertifikat ya, kita bisa download sama menuju ke file PDF di mana kita bisa unduh laporannya. Nah, jadi ini itu langsung ya, kita bisa unduh kayak waktu pas sertifikat. Ini tinggal kita klik ini saja, nanti otomatis seperti yang tadi pas kita download sertifikat. Oke, selanjutnya ini karena udah selesai di laporan, kita menuju ke user. User ini sebenarnya ada 3 di sini, ada 3 submenu. Cuman berhubung ruang lingkup saya di laporan untuk skripsi saya itu ada batas, jadi di sini memang saling terhubung. Cuman anggap saja di sini listing user itu 1 gitu loh. Jadi untuk menentukan level akses, memang di sini nanti membutuhkan manajemen modul dan manajemen menu. Cuman untuk lebih ringkasnya memang dianggap 1 di sini ya. Nah, kita klik aja langsung ke user. Ya, di sini memang user ini digunakan buat mengelola halaman backend, halaman administrator. Jadi di sini saya buat itu ada 2, pimpinan dan admin. Kalau kita hendak tambah, contoh kita mau masukin admin lagi nih, atau mungkin pimpinan ya, tapi ngomong biasanya sih admin ya. Kita masukin saja tambah data. Kita bisa tambah data di sini, kita isi ya. Oke, kita anggap sudah terisi seperti ini. Ini diisi sesuai dengan sebenarnya ya, dan terutama email, karena email yang seperti saya katakan itu berguna untuk kalau apabila kita lupa password, nanti kita bisa minta autentifikasi dari email. Jadi ini nanti di sini pilih level aksesnya, kita bisa pilih admin dan pimpinan. Level akses itu kita bisa tambahkan. Maka dari itu kenapa tadi di menu user ada namanya menu manajemen modul ya, manajemen modul sama manajemen menu. Ini nanti kan di situ ada buat nambahin level hak aksesnya. Jadi mungkin mau nambah pimpinan atau mau nambah manajer atau mungkin mau nambah apa, itu bisa dari situ. Ini ibaratkan ini sudah selesai ya, kita buat seperti ini. Kita klik simpan. Oh sorry, levelnya wajib diisi, tadi belum diisi ya. Ini tadi muncul peringatan bahwa level wajib harus diisi, jadi nggak boleh kosong ya. Pin admin, pilih simpan data. Oke, sudah tersimpan. Di sini ada Susanti ya kan sebagai admin. Dan di sini kita bisa edit. Mungkin mau diganti teleponnya deh, kalau enggak ya teleponnya. Namanya Susi ya. Kita bisa ganti. Bisa ganti. Nah, ganti kan. Oke. Kita bisa hapus
action hapus, coba kita hapus. Oke, sudah kehapus. Jadi ini nanti lebih detailnya seperti itu ya. Dan sedikit mau jelasin di menu yang ini, yang 3 ini, yang 2 ini tuh manajemen modul. Manajemen modul itu berkaitan dengan akses apa saja yang bisa diakses oleh level tersebut. Contoh kayak tadi admin itu menyeluruh ya, aksesnya menyeluruh. Jadi di sini ada menu-menu apa saja yang bisa diakses oleh admin. Lebih detailnya seperti itu ya. Tapi saya ambil intinya. Jadi di sini kalau memang kita mau edit menu atau jadi ini dibuat dinamis jadi menunya ya, nggak perlu harus edit dari coding. Di sini ada beberapa menu yang memang belum saya tampilkan karena sesuai dengan lingkup yang akan saya bahas di skripsi, jadi saya skip. Kemudian ini untuk manajemen menu ini seperti yang saya katakan, untuk level akses ini kalau memang mau nambah level akses, contoh dia mau nambah jabatan manajer, nanti di sini bisa kita tambah level aksesnya. Nanti pas nambah user yang pas tadi di kolom pilih akses itu nanti ada tambahan seperti itu. Nah di sini memang kita mau nambah menu apa nih, contoh di admin. Nah di sini fungsinya kalau kita mau admin mau tahu apa aja bisa tinggal diaktifkan aja itu. Ini sedikit bahas yang sebenarnya sih di luar itu ya, cuman ya udah nggak apa-apa, sedikit membahas. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung ke order kembali ya. Kita belum menjelaskan model untuk tambah jadwal seperti apa tutorialnya. Kita langsung ke yang tadi mana? Tika ya. Oke, untuk Tika di sini masih kosong. Kita coba tambah jadwal ya. Di sini ini digeser dulu. Susah banget. Oke. Anggap aja ini tanggal 11 ya. Jamnya jam 8. Nah, begini. Ini pesannya bisa atau tidak. Dan ini status dibiarkan tidak aktif karena tujuan dari status ini tuh jadi kalau ini tidak aktif berarti ini harus membutuhkan validasi, konfirmasi dari si member apakah bisa melakukan apakah setuju dengan jadwal yang dibuat. Kalau memang tidak setuju nanti member bisa melakukan action. Nantinya ini saya akan jelaskan ya. Di sini jadi kita biarkan tidak aktif karena ini menunggu persetujuan dari member ya. Oke, kita save ya, kita bikin lagi. Contohnya ini aku bikin 2 deh. Kemudian ini jam 9. Ini kebetulan muncul sendiri karena tadi sempat input sih, jadi muncul sendiri ya. Ini terus kita pilih Wahyu. Oke. Cek waktu bisa atau tidak. Nah, pesannya bebas sih sebenarnya ya, yang penting lakukan konfirmasi. Oke, biarkan ya, kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke menu ini, ke halaman member ya. Kita login dulu deh, sempat nge-close tadi karena ada kesalahan teknis. Kita masukkan. Oke. Kita lihat jadwal ya. Nah, di sini memang perbedaannya kalau kita klik button lihat jadwal dengan yang menu di sini, itu bedanya nanti kalau yang di sini tuh hanya untuk melihat dan mendownload ataupun mencetak ya, sedangkan lihat jadwal tadi, button yang tadi itu tuh gunanya untuk mengkonfirmasi dia setuju, member itu setuju atau tidak. Di sini kita klik konfirmasi.
Coba kita cek ya. Kalau memang ini tidak bisa, ini jawab aja tidak bisa, tolong ganti jadwal. Nah, ini masih dibiarkan saja tuh ya. Nah, ini profil pelatih. Kalau kita mau lihat profil pelatih, ini bisa dicek dulu ya. Kebetulan ini karena belum lengkap, jadi nggak apa-apa deh. Oke, kita langsung save aja. Kemudian ini kita biarkan setuju. Oke. Nah, coba kita save ya. Oke, selanjutnya kita cek di post tadi ya. Nah, setelah diklik reload, ini yang disetujui dan tidak disetujui ya. Kita ganti tanggalnya seperti itu ya. Pokoknya nanti sampai si member itu menyetujui. Jadi apa ya, pokoknya fungsinya seperti itu. Ini masih dibiarkan sampai si member itulah. Apa bedanya kalau kita mengaktifkan ini langsung aktif, langsung disetujui, itu bedanya kalau si member itu yang daftar di tempat. Kalau daftaran di tempat itu otomatis kan langsung persetujuan tatap muka kan langsung oke, setuju, jadi langsung nggak perlu pakai kayak gini ya. Ini digunakan fungsinya untuk yang daftar secara online begitu. Oke, kita save ya. Nah, seperti itu. Kita cek lagi di sini, kita F5 dulu, refresh. Oke, kita setujuin. Oke, sudah ya. Nah, ini kalau kita klik jadwal, ini tujuannya buat mendownload. Ini downloadnya kita kalau print bisa, download juga bisa, seperti yang di fungsi tadi laporan sama si sertifikat ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita klik download juga sama, muncul buat minggu ya kan. Oke, seperti itu. Jadi ini fungsi dari salah satu sistem yang memang saya bikin seperti ini. Oke, selanjutnya saya masih mau harus jelasin bagian pimpinan ya, karena kan kita belum buka pimpinan. Cuman kita balik lagi ke halaman administrator buat memperlihatkan tutorial aksi berikutnya. Oke. Nah, di sini jangan lupa kalau kita memang mau edit akun kita member itu bisa kita ganti di sini. Atau mungkin kita mau ganti password, atau kita mau ganti data profil kita bisa klik ini ya. Oke. Selanjutnya ini kita ke menu order. Nah, di sini aku mau nunjukin salah satu kelebihan dari sistem ini, yakni saya rancang supaya mengantisipasi ya, maksudnya sih keamanan, untuk mengantisipasi admin itu melakukan tindak penyelewengan atau mungkin hal yang kriminal ya, korupsi atau apa sebagainya itulah. Nah, di sini kenapa ada button hapus? Ya, memang saya kasih ini untuk memberikan penilaian juga apakah si admin itu benar-benar profesional atau memang berniat punya tindakan yang tidak baik ya. Kalau memang kita hapus, ini kita bisa hapus order ini ya, pendaftaran ini. Nah, di sini akan mempengaruhi transaksional, terutama pada laporan. Jadi tidak akan terhitung pemasukan karena di sini pendaftarannya dihapus. Nah, karena dihapus jadi nggak ada kan, tapi di member itu masih tersedia namanya, masih ada namanya. Nah, kenapa? Karena memang tujuannya nanti si pimpinan itu nanti ada menu
menu hapus history, hapus order ya, di situ kita bisa menilai gitu loh, ini kenapa dihapus, ada apa gitu. Jadi nanti si pimpinan itu bisa memonitoring aktivitas dari si admin. Nah, sedangkan di penilaian tuh sudah tidak ada namanya, sudah tidak ada, di laporan pemasukan pun sudah tidak ada. Ini saya cek ya. Nah, cuma satu kan ya, cuma punyanya Tika yang tadi, yang barusan saya daftar. Oke, kita coba cek di halaman pimpinan ya. Pimpinan. Oke, login berhasil, diarahkan dalam detik. Nah, di sini kalau laporan itu anggap Randa dan laporan itu sama ya tampilannya dengan admin, jadi hampir sama. Memang manajemen modul itu ya seperti ini, kita mau mengakses apa saja itu enak gitu, jadi tinggal dinamis, nggak perlu harus ngoding lewat source code. Nah, di sini ada menu history hapus order. Hapus order itu di sini memang menunjukkan history dari admin yang tadi dia coba nih, ada kan, ini status bayarnya pelunasan via admin, jadi ketahuan nih mana yang dihapus ini, ya apa ini gitu kan. Nah, di sini transaksinya apa dan sebagainya itu udah kelihatan. Jadi si pimpinan itu nantinya bisa mencocokkan, bahkan mungkin bisa ditambahkan di sini nanti menu membernya. Jadi pimpinan nggak perlu mempertanyakan langsung ke admin, tinggal cek ini saja. Atau mungkin kalau memang mau mempertanyakan kan lebih afdol mungkin ya, ada ya nggak apa-apa sih, nanti bisa ditambahkan kalau memang mau ditambahkan. Karena kan tadi sudah ada manajemen modul yang bisa kita aktifkan. Oke. Nah, seperti itu ya untuk halaman administrator. Kembali lagi lah, di sini saya mau nunjukin bagaimana kalau si member itu lupa password ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa fungsi email yang dimasukkan pada saat pendaftaran itu memang bukan untuk verifikasi, tapi gunanya saat kalau kalian lupa dengan password itu tetap harus menggunakan email. Jadi jangan sampai salah masukin email ya, gunakan email yang benar-benar digunakan. Oke, kita masukkan emailnya. Di sini langsung kita klik kirim ya. Nah, kode verifikasi telah dikirim ke email ini. Ini tadi yang email yang pakai member Tika ya. Di sini kita cek saja email yang masuk. Kita perbaruin, refresh. Oh, tadi udah ada yang masuk ya. Kita tunggu deh. Nah, ini verifikasi perubahan kata sandi. Kita klik. Di sini langsung menuju ke halaman ubah paspor. Di sini kita masukkan password dan masukkan ulang password baru. Jadi nanti kalau kita klik kirim itu nanti bisa loginnya menggunakan password yang baru seperti itu. Jadi seperti itu tutorial dari cara menggunakan sistem informasi manajemen khusus mengemudi pada teknik LKP Teknik Purwokerto. Ya, setidaknya bisa memberikan informasi kepada para audiens. Oke, jadi sekian tutorial yang sudah saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Oke, terima kasih.